Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliansa dengan NPM 1951010476. Saya dari kelas H Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menceritakan tentang dunia Shopee untuk memenuhi tugas UTS saya di kelas A dengan mata kuliah Filsafat Ekonomi. Dunia Shopee tersebut dengan berjudul mitos-mitos. Surat untuk Shopee, keesokan harinya sepanjang hari yang rasanya tak bersekudahan di sekolah itu benar-benar membuat dia bosan. Dia berusaha untuk berlaku sangat manis kepada Juwana ketika istirahat. Dalam perjalanan yang pulang, mereka membicarakan rencana berkemah segera setelah hutan cukup kering. Setelah saat-saat yang tampaknya seperti akhir itu, dia kembali melihat kotak surat. Mula-mula dia membuka sebuah surat dengan kapos atau Meksiko itu dari ayahnya, yang bertulisan tentang kerinduan, tentang kerinduan seperti itu yang sangat besar untuk pulang, dan bagaimana untuk pertama kalinya dia pun berhasil memukul dada kapten kepala. Selain itu juga dia juga hampir selesai membaca tumpukan buku yang dibawanya berlayar setelah cuti musim dinginnya yang telah dilaluinya. Dan kemudian juga itu dia sempat sebuah amplop coklat dengan namanya tertera di sana. Setelah meninggalkan tas sekolah dan semua surat lainnya di dalam rumah tersebut, Shopee berlari menuju seorang. Dia menarik keluar halaman halaman ketika baru atau mulai membaca. Dan selama ribuan tahun banyak sekali penjelasan mitologis bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar di seluruh dunia. Para filsuf juga pun atau para filsuf yang berasal dari Yunani itu, mereka berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercayai untuk memahami cara berpikir para filosofi. Kita harus paham juga untuk bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologis tentang dunia. Kita dapat mengambil contoh beberapa mitos seperti Skandinavia. Barangkali pernah mendengar cerita tentang Thor dan palunya sebelum agama Kristen masuk ke negara Norwegia, ataupun orang-orang percaya bahwa Thor mengembali sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing. Penjelasan mitologi untuk hujan karena adalah bahwa Thor sedang mengayuhkan palunya, dan jika turun hujan, jagung berkacebah dan tumbuh subur di ladang. Bagaimana tanaman-tanaman di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah dipahami itu, karena jelas itu dikaitkan dengan hujan. Dan karena juga setiap orang percaya bahwa hujan adalah hubungan dengan dia menjadi salah satu dewa paling penting di wilayah tersebut atau wilayah Skandinavia seperti itu. Dan juga masih ada alasan lain mengapa dianggap penting, suatu alasan yang berkaitan dengan seluruh tata dunia. Orang-orang pun percaya bahwa dunia yang dihuni mereka itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam bahaya dari luar. Jadi mereka menyebut bagian dunia ini
Kalau tidak salah dunia yang disebut mereka itu adalah Migrat. Jadi seperti itu. Migrat. Yang berarti kerajaan di tengah atau di dalam atau di dalam terletak di tempat bersenayam para dewa. Salah satunya cara yang digunakan para raksasa untuk menghancurkan salah satu Migrat adalah dengan menculik seorang Freja, kalau tidak salah seorang Freja atau dewi, atau bisa disebut juga dengan dewi kesuburan. Jika mereka dapat melakukan ini, tidak ada yang dapat tumbuh di ladang, dan para wanita itu pun tidak dapat lagi mempunyai anak. Maka penting sekali untuk mencegah usaha para raksasa itu. Dan juga dalam pertemuan melawan kekuatan pengacu yang berbahaya, Palu itu memberi kemampuan yang hampir tanpa batas. Misalnya dia dapat melemparkannya ke arah para raksasa, melakukan para raksasa, dan itu membunuh para mereka semua. Dan dia tidak perlu khawatir lagi palu itu hilang, sebab ia selalu kembali kepadanya, persis seperti bumerang. Dan namun ini bukan masalah penjelasan semata, bahwasanya manusia tidak dapat hanya duduk termagu dan menunggu para dewa turun tangan, sementara bencana seperti kekeringan dan juga atau wabah melanda itu mereka harus bertindak sendiri dalam memperjuangkan melawan kejahatan yang mereka lakukan dengan menjalankan berbagai upacara seperti upacara agama dan juga atau ritus seperti itu. Upacara keagamaan ini juga sangat penting bagi zaman kejayaan, atau di zaman, bisa dibilang juga di zaman Skandinavia. Zaman Skandinavia itu adalah salah satu upacara persembahan, memberi persembahan kepada seseorang yang bisa disebut kita seorang dewa yang dapat meningkatkan kekuatan dewa tersebut. Contohnya itu misalnya seperti manusia yang harus memberikan persembahan kepada para dewa untuk memberi mereka kekuatan guna mengalahkan kekuatan pengacau. Mereka dapat melakukan ini dengan mengorbankan seekor binatang pada sang dewa tersebut. Persembahan untuk ini biasanya adalah seekor hewan kambing untuk biasanya juga berbentuk pengorbanan manusia juga bisa. Dan kabarnya juga mitos yang paling dikenal di negeri-negeri Skandinavia tersebut ini itu bisa dibilang berasal dari puisi. Dan puisi itu juga menceritakan bagaimana ketika bangun dan tidurnya mendapatkan bahwa hilang ini membuat begitu marah hingga kedua tangannya gemetar dan janggutnya bergoyang. Bisa juga dapatkan membahayakannya Sophie. Tiba-tiba para dewa tersebut mendapati diri mereka berada di tengah peristiwa penyendaraan. Para raksasa telah merampas senjata tahanan paling penting bagi mereka. Adalah situasi yang sama sekali tidak dapat diterima. Selama raksasa itu tersebut, mereka sepenuhnya menguasai dunia para dewa dan para makhluk para makhluk hidup lainnya sebagai pengganti Palu.
itu mereka menuntut salah satu yang bernama Freja. Ya, kalau tidak salah satu bernama Freja itu sama-sama tidak dapat diterima. Sebab jika para dewa harus menyerahkan dewi atau ia menyerahkan dewi mereka, dia yang melindungi seluruh kehidupan, rumput lenyap seperti ladang dan semua semua dewa dan makhluk-makhluk hidup lainnya akan mati. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat ceritakan mengenai tentang dunia shopping, betul mitos-mitos. Apabila ada kesalahan kata dari saya dengan saya menceritakan dunia shopping tersebut, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.